Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa para sahabat. Saya Fatmawati Saad Sikir, mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan beberapa submateri mata kuliah linguistik terapan dengan dosen pengampu Dr. Yusma M. Hom. Baik, langsung saja silakan menyimak pemaparan materi berikut ini. Submateri pertama yaitu linguistik kontrastif dan analisis kesalahan. Linguistik kontrastif merupakan ilmu bahasa yang meneliti perbedaan-perbedaan, ketidaksamaan-ketidaksamaan yang terdapat pada dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun. Analisis kontrastif atau kontrastif analisis adalah sebuah metode penelitian bahasa yang digunakan untuk mencari dan menganalisis unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama, B1 dan bahasa sasaran atau B2 yang seringkali membuat pembelajar bahasa kedua mengalami kesulitan dalam memahami struktur bahasa kedua. Dengan menemukan unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, pengajar bahasa kedua dapat memprediksikan kesalahan-kesalahan yang akan muncul ketika pembelajar bahasa memproduksi bahasa kedua. Kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti atau guru bahasa untuk mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi kesalahan, dan mengklarifikasi kesalahan dalam bahasa, seperti contoh pemakaian bentuk-bentuk aturan unit kebahasaan yang meliputi kata, paragraf, kalimat yang menyimpang dari sistem ejaan, dan tanda baca yang telah ditetapkan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam mengadakan analisis kesalahan bahasa yaitu mengumpulkan data kesalahan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan, menjelaskan kesalahan, kuantifikasi kesalahan, dan mengoreksi kesalahan. Terdapat 4 pengklasifikasian antara taksonomi yang digunakan untuk memprediksi performansi kesalahan berbahasa. Antara lain, taksonomi kategori linguistik atau dalam hal ini kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Kemudian taksonomi kategori strategi lahir. Dalam hal ini penghilangan, penambahan, kesalahbentukan, dan salah urutan. Selanjutnya yaitu taksonomi kategori komparatif, yaitu kesalahan interlingual, intralingual, dan ambigus. Yang terakhir yaitu taksonomi kategori efek komunikasi. Dalam hal ini yaitu kesalahan global dan lokal. Lanjut ke submateri kedua yaitu kontak dan perubahan bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadi penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Thomason menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa dapat dikelompokkan menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama, adanya 2 kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Kemudian perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Kemudian adanya praktek pertukaran guru secara paksa. Selanjutnya, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Kemudian, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Shire dan Agustina berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah terjadinya peristiwa bilingualisme. Bilingualisme di sini merupakan kondisi di mana seseorang telah menguasai bahasa
pertama dan bahasa kedua. Kemudian diklosia. Diklosia merupakan kondisi di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Kemudian alih kode. Alih kode merupakan peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasi. Kemudian ada campur kode. Campur kode di sini adalah penggunaan satu bahasa ke bahasa yang lain untuk memperluas gaya dan ragam bahasa. Kemudian ada interferensi. Interferensi adalah penyimpangan norma bahasa. Selanjutnya ada integrasi. Ini merupakan kondisi di mana unsur-unsur bahasa asing dipakai dan dianggap bukan sebagai unsur pinjaman. Hal ini terjadi setelah terjadi penyesuaian kata bunyi atau tata kata melalui proses yang cukup lama. Kemudian ada konvergensi. Konvergensi terjadi ketika sebuah kata sudah ada pada tingkat integrasi. Maka artinya kata serapan itu sudah disetujui masuk menjadi bahasa baru. Kemudian yang terakhir adalah pergeseran bahasa. Ini merupakan masalah penggunaan bahasa oleh sekelompok atau seseorang penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lain. Baik, submateri berikut adalah perkamusan dan leksikologi. Perkamusan, American Every Dictionary dalam Share mendefinisikan kamus sebagai buku yang berisi kata-kata dari sebuah bahasa. Biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya, ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Berikut ini 5 syarat sebuah kata masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang resmi dinyatakan oleh Badan Bahasa, yaitu unik, efonik, sesuai kaidah, tidak berkonotasi negatif, dan kerap dipakai. Kemudian ada beberapa jenis kamus, antara lain ditinjau dari bahasa yang digunakan, kamus terbagi 3 jenis, yaitu kamus eka bahasa, dwi bahasa, dan multi bahasa. Kemudian ditinjau dari cakupannya, kamus terbagi 2, yaitu kamus umum dan kamus istilah. Ada pula ditinjau dari ukurannya. Kamus terbagi 2, yaitu kamus saku atau kantong dan kamus besar. Selanjutnya, sebab kata yang dicari tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Antara lain yaitu ejaan kata yang dimasukkan salah. Jadi, ketika kita memasukkan ejaan kata dalam kamus, misalnya kamus daring, ketika kita memasukkan ejaan kata yang salah, maka ini terkadang kata yang dicari itu tidak akan muncul. Kemudian sebab selanjutnya adalah kata yang dicari merupakan kata turunan. Jadi harusnya yang kita cari adalah kata dasar. Kemudian kata yang dicari baru dimasukkan dalam KBBI. Ini juga salah satu sebabnya. Kemudian kata yang dicari memang belum atau tidak dimasukkan ke dalam KBBI karena berbagai sebab. Itu dia ada beberapa sebab kata yang dicari tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Leksikologi. Leksikologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mempelajari atau menyelidiki kosakata yang menjadi landasan tertulis bagi leksikografi, yaitu ilmu tentang menyusun kamus. Kemudian Hardianto dalam leksikologi, sebuah pengantar, menjabarkan 4 fokus yang menjadi perhatian cabang leksikologi. Yang pertama adalah fakta bahwa setiap bahasa memiliki sejumlah kata atau kosakata. Kemudian yang kedua, fakta bahwa kosakata atau leksikon
merupakan daftar yang terbuka. Kemudian yang ketiga, hubungan antara bentuk kata dan makna kata. Serta yang keempat yaitu fakta bahwa kata mempunyai sekian banyak segi yang dapat dianalisis, mulai dari segi fonetis, fonemis, morfemis, hingga sintaksis. Adapun hubungan kamus kosakata dengan leksikologi. Kamus sebagai hasil dari kerja leksikografi merupakan himpunan kosakata yang ada dalam suatu bahasa. Lalu, karena kosakata juga merupakan wadah penghimpun konsep budaya, maka kamus berfungsi menampung konsep-konsep budaya dari masyarakat atau bangsa, dari penutur bahasa tersebut. Selain itu, fungsi kamus juga memiliki fungsi-fungsi praktis, seperti sarana pengetahuan makna kata, sarana mengetahui lafal dan ejaan sebuah kata, kemudian sarana untuk mengetahui asal-usul kata, dan sarana untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kata lainnya. Baik, kita masuk pada submateri selanjutnya, yaitu otonomi pembelajaran dalam belajar bahasa. Dalam konteks pembelajaran, otonomi adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Henry Holik sebagai kemampuan yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik itu lisan maupun tulis. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004, bahwa kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu aspek membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiran adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, pembelajaran bahasa harus mengetahui prinsip-prinsip belajar bahasa yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan pembelajarannya. Prinsip-prinsip belajar bahasa dapat disarikan sebagai berikut. Pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila, yang pertama, diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Yang kedua, diberi kesempatan berpartisipasi dalam penggunaan bahasa secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Kemudian yang ketiga, bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa. Kemudian yang keempat, ia disebarkan dalam data sosio-kultural dan pengalaman langsung dengan budaya menjadi bagian dari bahasa sasaran. Kemudian yang kelima, jika menyadari akan peran dan hakikat bahasa dan budaya. Kemudian yang keenam, jika diberi umpan balik yang tepat menyangkut kemajuan mereka. Dan yang ketujuh, jika diberi kesempatan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Baik, selanjutnya kita bahas submateri terakhir, yaitu aksara. Baik, kita masuk pada pengertian aksara. Aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya,
baik itu berupa batu, kayu, kain, dan lain-lain, untuk mengungkapkan unsur-unsur ekspresif dalam suatu bahasa. Kemudian aksara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Adapun aksara Nusantara adalah berbagai macam aksara maupun tulisan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi maupun pendokumentasian yang diterapkan di wilayah lokal Nusantara. Baik, kita masuk pada ada beberapa jenis aksara ya. Ada beberapa jenis aksara. Di sini ada antara lain yang pertama itu aksara Lampung. Nah, ini yang kita lihat di gambar ini merupakan aksara Lampung. Kemudian selanjutnya adalah aksara Jawa. Kita bisa lihat di sini ada beberapa aksara ya untuk aksara Jawa. Selanjutnya ada aksara Bugis. Nah, ini dia ya. Ini biasa kita kenal dengan huruf lontara. Ya, ini yang kita gunakan karena kita berada di daerah Bugis. Baik sahabat sekalian, demikian pemaparan beberapa submateri dari mata kuliah linguistik terapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.